bisa mengamankan poin kedua mereka atau justru ini dia dengan adanya peak of power yang dibawakan dengan adanya Kaja di tangan Bigetron Alpha. Oke, Sonic, are you ready? Bigetropers, are you ready? Oke, kalau begitu di game yang kedua, mana suaranya? Oh, semakin ramai pastinya. Tapi ini dia untuk game yang kedua di Best of 5 series kita. Perbedaan sangat terlihat jelas dari kedua belah jungler, Om. Yap, dimana kecepatan farming ya, Yap. ini bakal dipegang oleh Baxia juga, mobilitas Baxia punya dan Super Ken mungkin akan coba untuk menutup jalannya atau XP yang bisa didapatkan nanti oleh Kairi. Ini apakah tutor Fanny ada di YouTube Kairi? Waduh. Karena back to back kan. Tadi Fania di game yang pertama digunakan dan sekarang langsung digunakan kembali. Tapi Keyboy masih berhasil untuk bisa mempertahankan area tersebut agar tidak bisa dimasukin, diinvasi oleh dua player miliki oleh Bigetron Alpha. Tapi pertempurannya terjadi di area tengah karena Kairi sekarang harus melakukan rotasi untuk bisa masuk ke dalam area dari Purple Buff. Dan ini dia set talent emblemnya. Ya, ada dua basic command emblem yang dipakai oleh Onyx ya, ada di Uranus dan juga ada di Cloud. Dan ada Wilderness Blessing juga yang dipakai. Tapi menariknya dari Kairi adalah dia nggak langsung ke Purple Buff. Itu dia. Tapi lebih memilih untuk mengamankan Orange. Oke, Purple Buff punya, kita lihat akankah? Ini bagus banget sih, Flicker dibalas Flicker. Ada headbutt pula. Masalah Flickernya yang keluar dua loh. Dan Iya. San sama Keyboy-nya buat ngejar dan akhirnya first blood yang mahal. Bisa diambil sama Onyx. Ya, karena mungkin secara nanti ketika ada turtle yang sudah spawn, nantinya flickernya masih akan ready 90 detik ke depan. Yap. Sementara sekarang di bagian bawah antara Sorizo dan juga Butch masih beradu di dalam satu lane yang sama. Butch jauh lebih bisa untuk bisa nge-kiting dengan regen HP yang sangat besar. Tapi Kairi beranak maju di bagian dalam. Siapa lagi yang akan menjadi korban dan langsung ditembakin begitu saja. Kairi masih berputar-putar, masih berhasil kabur dari area tersebut. Yes, dan wow terlihat ya dari segi golden, cewek ini bisa punya level XP lebih tinggi sedikit di atas Shive. Ya, dikarenakan masih ada satu wave minion juga ya Yep. yang bakal dikirim. Tapi kalau kita melihat bagaimana pergerakan dari Kairi juga, di mana dia nggak terlalu over agresif. Dan sepertinya untuk Onyx sendiri, mereka akan berusaha untuk mendapatkan turtle yang pertama loh. Dan Keyboy nggak punya flicker loh untuk sekarang. Dia hanya bisa ngedash lalu bisa melakukan lagi karena FHP. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Sementara sekarang coba lihat dari Key-nya masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi Key masih berusaha untuk bisa menggocek. Namun Keyboy tertinggal sendirian dikebukin oleh Sorizo dengan palu segede itu. Tapi Keyboy lagi dan lagi menunjukkan kelasnya. Keyboy yang berhasil untuk bisa menyelamatkan diri atas Sorizo dan justru Sorizo yang ditempelin Boots kali ini. Wow, itu nyaris banget tadi. Untungnya masih ada body slam untuk menyelamatkan diri. Dan invasi oleh Bigetron Alpha. Mereka ingin mendelay bagaimana Kairi bisa mendapatkan purple buff. Ya, dan sekarang pertempuran harusnya akan terjadi lagi di area Purple Buff dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tapi Kairi yang mendapat begitu banyak gangguan, hanya saja Ken pasang pada bagian depan Keyboy. Ditembak lagi pundaknya, untung Keyboy masih bertahan. Kairinya kena Divine Judgment tadi, dia nggak sempat bisa buka retreat tapi di atas cewek. Oke, Astraliko ceweknya berhasil langsung dihancurkan. Sementara Kairi yang cukup terlambat untuk datang dan juga hadir ke area tersebut. Ada Federal Strike dikeluarkan tapi semuanya hanya mundur tanpa ada gangguan yang begitu berarti. Ini Purple Buff yang akhirnya berhasil untuk diambil, dicuri. Ini membuat tiba-tiba Gold Swing bergerak untuk Bigetron Alpha. Ya, dan bahkan mereka bisa menangkan Onyx ya. Karena untuk sementara waktu jelas dari Kairi hal ini butuh kalkulasi untuk bisa menumbangkan pemain Bigetron Alpha. Yap. Agar energinya nggak terlalu bocor. Sedangkan di area bottom lane, Terizla dan juga Uranus ini sama-sama punya wilayah kekuasaan tersendiri ya. Di mana mereka sudah mulai bertukar posisi juga. Sedangkan farming speed dari Super Ken terlihat belum terhentikan sampai dengan sejauh ini. Dan pressure-nya yang kalau memang sudah masuk, mungkin untuk objektif berikutnya di turtle yang kedua, ini bakal diambil oleh Bigetron Alpha. Yap, wah ini jawaban seperti apa nih? Karena kita tahu Fanny tanpa Purple Buff itu bagaikan home pimpah tanpa Allium Gambling. Waduh, nggak ada enak. klimaksnya apa? Hei. Hehe. Aduh. Aduh. Kena Astral Echo. Wah. Badannya lebih lebar. Ditembak turret. Makin gede. Makin gede. Oke, Boots harus hilang dan setup menuju ke arah Turtle pun masih coba untuk dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha. Sementara sekarang di area dari Turtle-nya, Ken sudah mulai mendekat untuk maju ke bagian depan. Tapi
Ada heavy spin yang menjepit untuk dari Super King-nya. Super King masih berhasil selamat sejauh ini. Udah dibalaskan lagi dengan satu di Jasmine membuka ke mana di mana Kiboy-nya berhasil dihancurkan dan juga Kairi masih berhasil selamat untuk bisa pergi dari tersebut. Tapi Sorizo flickernya menyamakan dirinya, bahkan sekarang cewek dihancurkan, dirembukan, tapi Burst berusaha untuk bisa mengejar bersama dengan Sans, tapi mereka berdua mundur kembali. Ya sini ceweknya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, 2 kali terkena pick off. Dan ya tadi juga Turtle-nya berhasil untuk menjadi tabungan lagi buat Bigetron Alpha. Benar, dikarenakan Fanny sendiri kan agak susah ya buat setup, apalagi tadi tanpa purple buff yang masih diambil oleh Kairi juga. Jadi split push menjadi kartu sekarang untuk Onyx, sama seperti Bigetron Alpha di game yang pertama. Buset dah Kairi. Berarti ini kalau ngeliat dari Onyx, ini mereka punya potensial untuk bisa mengambil 2 lane jauh. Cloud dan Fanny. Iya. Betul. 1-3-1 mungkin nanti bakal bisa jadi jawaban untuk Onyx. Bisa. Yang penting bukan 4-3-3. Waduh. Banyak amat. Banyak amat. Mau nyari kemana lagi tuh player itu. Habis pemainnya. Tempatnya kecil loh. Tapi di bagian bawah satu counter turret lagi. Harusnya bisa langsung diamankan sementara. Sekarang dari Kairi, Fanny semakin kesulitan dengan orange buff yang dimakan juga oleh Ken. Bedanya 2 level loh. Ini agak berat juga buat Fanny. Yang dalam keadaan cukup tertekan untuk kali ini. Dan hanya bisa mencoba untuk clear tipis-tipis. Dan juga power dari cewek masih belum kelihatan nih dalam keadaan yang kembali. Waduh, Sansnya ketabrak nih di area tengah. Sansnya akankah berhasil kabur karena masih ada sebuah backup lagi yang bisa dihasilkan oleh Kiboy, tapi ditembak tadi. Tepat mengenai ke arah dari Sans. Ada satu Astral Spear yang masuk ke dalam tubuhnya. Purple buff sudah mulai hadir pula. Fanny akankah berhasil untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut? Tidak. Karena sekarang purple buffnya udah jatuh lagi ke tangan dari Super Ken. Wah, ini Super Ken-nya agresif banget. Bakal coba ditabrak tapi ternyata tidak. Yap, itu dia. Ada Federal Strike langsung dikeluarkan. Tapi mereka semua bertarung di luar dari area. Federal Strike juga berhasilkan double kill untuk Sive. Walaupun udah mulai kabur, tapi ada torn apart memory yang tetap mengikuti. Akhirnya 2 pemain dari Onyx hilang kali ini di dalam setup juga yang akhirnya dilakukan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan 6 banding 1. Yap, dan audience prediction juga masih mengarah untuk Onyx, tapi sejauh ini memang ya. Bigetron Alpha mereka akan mendapatkan perfect turtle. Tanpa ada kontes sama sekali tadi untuk area turtle-nya. Dari Onyx mereka tinggal menunggu juga kapan cewek bakal jadi ya. Karena semakin lama cewek jadi, jelas ini akan diserang habis-habisan dan vision dari Onyx ini bakal sangat berkurang. Wah, ini dalam keadaan cukup tertekan dan karena Kairi dan juga cewek ini sama, apalagi Sans juga ya, sama-sama butuh banget XP dan juga gold. Yep. Dalam keadaan tertekan gini, siapa yang mau diprioritasin duluan? Dan Sive sekarang udah 5 poin kill dia dapetin loh. Hey, Sive udah kenyang banget. Super Ken berusaha untuk bisa maju ke bagian depan lagi. Tapi Ki dengan konsil yang udah mereka keluarkan tadi berusaha untuk bisa menghancurkan dan juga mendapatkan 1 orang. Masih gagal sejauh ini. Yep. Sive punya Blade of Despair. Damage-nya sudah banyak dan ini hampir sama dengan game pertama si cewek tadi. Yap. Jadi terlalu cepat. Prematur ya? Betul, dan inilah yang dicari sekarang. Bigetron Alpha mereka udah punya, badan di depan punya, belakangnya sudah punya damage. Apalagi kan kita tahu Brody nggak perlu yang late game banget gitu untuk bisa dapetin damage yang cukup menyakitkan. Betul. Dan sekarang 6 banding 1 dan 5.000 keunggulan dari Bigetron Alpha. Oke, itu dia. Ada satu lagi pergerakan di mana sekarang Kiboy-nya sedikit kesulitan dulu bisa mengeluarkan lagi dan juga menjepit dengan satu epic spin. Sans mau pergi ke arah mana? Sans masih berhasil kabul tapi Burst-nya juga masih melakukan hal yang sama. Mereka semuanya diusir. Mereka semua dipaksa mundur. Dan juga ada pergerakan Kairi yang udah ke spot di tempatnya berbeda, disamperin langsung oleh Super Ken. Wah, ini Kairi harus buru-buru pulang sih karena nggak ada purple buff, energinya juga bakal boros dan di menit yang ke-8 baru selesai dengan adanya 1 buah heptasis. Oke, jadi masih ke delay lama ya. Yang berarti Bigetron Alpha mereka punya space lagi. Mereka punya ruang gerak yang sangat banyak untuk bisa melakukan zoning ke Onyx. Dan Onyx hanya bisa bertahan sejauh ini. Meskipun begitu masih ada 2 hero yang bisa melakukan split push. Waduh, cewek ketabrak untuk kali ini. Tidak ada spell di dalam tubuhnya, cewek. Terkena efek slow, cewek. Blazing 2 dikeluarkan, cewek. Hilang lagi cewek. Ya, hilang sudah. Wow, ditabrak langsung oleh Super Ken dan melihat ada potensi juga. Tapi retry tadi sudah dipakai. Yang berarti Super Ken atau dari Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati kalau memang mereka mau start buat Lord yang pertama. Tapi kontesnya juga berat sih walaupun gak ada retry ready dari Super Ken. Karena butuh banget vision dulu. Dan Kiboy ini berkali-kali juga ya udah dari Bigetron Alpha ngebalikin keadaan di game yang pertama. Frontlinernya makan aja. Yep, semuanya diambil yang di depan dan Lord bakal jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Lord yang pertama langsung di-secure. Yep. Lord yang pertama akan bisa membuat
defensif dari Onyx bisa ditumbangkan satu persatu. Wah ini juga Super Moreno dengan hero nyamannya Novaria yang kemarin gemilang. Ini belum tersentuh sama sekali juga dengan sumbangsih 6 assist tuh. Iya, dan sama ya berarti ya. Iya. Untuk Fanny bahkan dari Onyx sendiri ini belum bisa bergerak terlalu leluasa. Lagi dan lagi tanpa purple buff membuat Kairi terlihat cukup sulit untuk bisa menggait hero yang ada di belakang. Ini siapapun yang ditarik oleh Ki bisa jadi auto hilang sih. Yep. Damage yang dimiliki oleh pemain dari Big Ton Alpha ini udah over banget, apalagi Brody. Ya, item udah punya tadi kita lihat ya. Iya, kan? item udah punya. Moreno juga udah bisa menembak terus Azar Veil yang dia miliki. Tapi sekarang Moreno aja langsung mendapatkan damage sebegitu banyak. Tapi barusan Astra Meteor langsung dikeluarkan. Tapi Kairi harus mundur kembali. Oke, itu dia. Untuk Ki-nya berhasil menarik lagi ke arah satu orang. Sementara untuk Kiboy-nya udah gak kuat lagi menerima damage yang begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sekarang penalti zone langsung dikeluarkan begitu saja. Sans yang kemungkinan besar akan langsung berhasil dihancurkan. Sans pun udah berhasil langsung dihancurkan. Sorizo-nya masih berhasil keluar. Dan juga selamat dari area tersebut. Pemain dari Onyx. Begitu mereka kesulitan. Mereka begitu ditanam, dihadang. Mereka tidak boleh keluar dari area defensifnya sendiri. Yap, dan itu pun Kairi susah banget buat targeting dari Novaria yang dia bisa terbang ke arah tembok. Tapi satu wave-nya. Oke, itu dia ditembak dengan Astra. Recoil begitu menyakitkan. Cewek harus kembali masuk ke dalam satu base utamanya. Tapi Onyx masih memperjuangkan agar mereka masih bisa mempertahankan satu base utamanya. Tapi Sorizo berusaha untuk bisa menggocek. Fanny masih dapat lagi satu poin kill. Hanya saja sekarang coba lihat si V-nya berfokus. Satu hit terakhir. Dan Bigatron Alpha. Game yang kedua. 1-1. Yap, metode pick off yang kembali dibawakan. Saling bertukar hero sebenarnya, Fanny dan Kaja. Dan akhirnya Bigatron Alpha dengan Novaria yang memang tidak tersentuh